Marilah kita sambut guru kita Al-Mukarram Kiai Muhammad Sauki Zainul Anjad. Padanya dipersilakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala rasulillahi khairil bashar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana sayyidun nas fi yaumil mahsyar wa la fakhar. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Hadratul mukarramun, para alim ulama, para asatiz dan ustazat, para hujjaj, para sepuh dan bini sepuh, segenap pengajar majlis-majlis taklim yang hadir di Masjid Al-A'raf, wabil khusus untuk Ketua DKM Masjid Al-A'raf Al-Mukarram Ustaz Haji Budianto, Pembina DKM Masjid Al-A'raf Al-Mukarram Buya Haji Zakaria Sehabuddin, Al-Mukarram Ustaz Muhammad Irsyad, Al-Mukarram Ustaz Iqbal. Semoga Allah panjangkan usia guru-guru kita, Allah tetapkan iman dan Islamnya dalam rangka menjaga semangat agama, khususnya di keutamaan tercinta kita ini. Amin ya rabbal. Yang saya hormati para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh kepemudaan, aparatur pemerintah baik sipil, TNI dan polisi, baik yang hadir ataupun yang diwakili. Wabil khusus untuk Bapak Lurah Tanjung Barat, segenap kepala lingkungan Masjid Al-A'raf, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, tadi sudah banyak disampaikan oleh guru saya, orang tua saya, yang saya yakin dan percaya apabila kita laksanakan dapat bermanfaat untuk kita mengarungi kehidupan di dunia ini dengan bermodalkan agama Allah. Insya dalam peringatan Maulid malam hari ini menyambung saja ucapan beliau, mengambil keberkahan dari Masjid Al-A'raf ini. Begini, Bapak Ibu, sekarang ini banyak orang bisa memberi contoh, tapi sedikit orang yang mampu menjadi contoh. Memberi contoh itu mudah, tapi untuk menjadi contoh ini yang paling susah. Dan itulah sebabnya kenapa Allah menyuruh kita orang Islam di Koltangan ini
mencontoh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa sih yang bisa kita contoh dari baginda Nabi? Segitu aja judulnya malam ini. Berhubung udah jam 7 lewat 2 jam setengah, itu aja judulnya dah. Insya Allah 15 menit selesai, 10 menit pembukaan, 5 menit lagi saya ngomong. Udah dengerin aja, jangan pakai protes. Pertama, yang bisa kita contoh dari sosok baginda Nabi dalam modal kita mengiringi kehidupan dunia ini. Pertama, baginda Nabi itu dalam berdakwah mengembalikan nilai-nilai keimanan kepada Allah Subhanahu. 13 tahun baginda Nabi awal-awal perjuangan. Sebentar, sound system efeknya turunin saja, terlalu gemar soalnya. Sudah ruangan sempit dipakai efek. Tes, ya. Makasih Ustaz. Sampai mana saya barusan? 13 tahun baginda Nabi berdakwah, awal-awal perjuangan mengenalkan agama Allah di kota Mekah saat itu. Dicaci maki, dilempari kotoran unta, sahabat-sahabat dibantai. 13 tahun baginda Nabi berdakwah cuma untuk menanamkan nilai-nilai keimanan, meninggikan kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur. 13 tahun dia berdakwah cuma untuk menanamkan fondasi dengan pengharapan di mana-mana kapan kalau fondasi kuat bangunan aman. Betul. Fondasi rapuh bangunan bakal rubuh. Fondasi miring bangunan dia ikut miring. Bangunan ini bagaimana fondasi? Kita orang Poltangan hidup bagaimana imannya? Imannya nggak akan terlihat pasti, tapi gejala dari keimanan itu Pak yang akan terlihat. Contoh ada, pakai contoh gampang. Ini mic ada strumnya nih. Ada nggak strumnya? Ada nggak? Kelihatan? Aku bisa tahu. Bunyi, bener, bunyi. Strumnya nggak kelihatan, gejala strum yang terlihat. Lagi pasangin di atas ada strumnya nih, muter. Ini lampu ada strumnya tuh, nyala. Ya kalau begitu kagak perlu profesor turun tangan. Bocah kita pun paham. Di mana-mana kalau ada strum, mic pasti bunyi. Kalau ada strum kipas angin muter. Kalau ada strum lampu nyala. Kalau begitu ceritanya, kalau memang punya iman, sujud yang benar, jangan nunggu akhir waktu sholatnya. Baru azan, baru qomat. Imamnya Ustaz Ano lama dia jadi imam. Sampai selesai sholat kita belum sholat juga. Ada yang begitu di sini? Mana? Strumnya nggak kelihatan, tapi gejala dari strum yang terlihat. Kalau punya iman, sedekah yang berani. Kalau punya iman, ayo makmurkan masjid-masjid yang ada di tempat kita. Itu kalau jalurnya benar. Sekarang saya berbanding terbalik. Saya main opposite. Berbanding terbalik. Strum ada, tapi mic kagak mau nyala. Kata teknisi di samping, oh Syauki, yang itu mau mic-nya koslet namanya. Betul? Apa namanya? Lemes amat ya, minta maaf ya. Emang di sini kalau peringatan Maulid pada lemes begini ya. Bang, Bu, Pak, ini kita lagi peringatin kelahirannya manusia yang karena beliau kita ada. Dalam hadis qudsi sendiri Allah menegaskan, laulaka ya Muhammad, ma khalaqtu aflak. Kalau saja bukan karena engkau hai Muhammad, gak bakal aku bikin Poltangan beserta isinya ini. Ilokan apa? Kita lagi peringatin lahirnya manusia yang karena beliau kita ada. Malah pada lemes-lemes begini. Lo pada ngopi ya Pak? Sama. Mau semangat? Mau semangat? Saya minta ulang.
Strum ada, tapi mic nggak mau nyala. Itu namanya kok. Alhamdulillah ya. Odol mesti dipencet dulu. Strum ada, kipas angin nggak mau muter, kipasnya kok. Strum ada, lampu kagak nyala, lampunya kok. Ngaku beriman, tapi kagak mau sujud, itu namanya kok. Ngaku beriman, rumah dekat masjid bagus, nggak mau sholat berjamaah di masjid, itu namanya kok. Ngaku beriman, rumah tingkat mobil ada, motor punya, sedekah maulid 20.000, itu namanya kok. Korek. Lah kalau maulid bang 20.000 lah korek bang. Lah buat Nabi 20.000, doanya pengen dapat syafaat lagi. Lah syafaat mana 20.000 bang? Mix way aja udah 30.000 sekarang. Lah syafaat 20.000, hampir gede. Saudi nggak boleh begitu Saudi. Sedekah itu kan yang penting. Ya saya setuju, sedekah memang yang penting ikhlas. Soal gedenya nomor hati. Benar lah. Sedekah itu daripada kecil kagak ikhlas, mendingan gede tapi ikhlas. Nah yuk di peringatan Maulid ini, di pol tamannya sekitar Masjid Al-A'raf ini, yang koslet kita benerin dulu. Supaya apa? Supaya Al-A'raf sekitaran ini jangan sampai kebakaran bang, karena ada yang koslet. Setuju? Makanya dalam rangka mengembalikan nilai keimanan kepada Allah, malam ini izinkan saya menyampaikan sebuah hadis doang. Satu hadis saja, untuk benar-benar kita renungkan di peringatan Maulid ini. Bapak Ibu, baginda Nabi pernah bersabda, sayati zamanun ala ummati la yabqa minal Islam illa ismu, wa la yabqa minal Quran illa rasmu, masajiduhum amirah wa hiya kharabun minal huda. Akan datang nanti zamannya di tengah-tengah umatku ini, di mana saat itu Islam cuma dikenal sebatas cerita, Quran hanya dikenal sebatas tulisan, dan saat itu masjid-masjid bagus, musola megah-megah, tapi kosong dari pancaran sinar hidayah. Ayo di peringatan Maulid malam hari ini kita sama-sama renungkan hadis baginda Nabi ini, Pak. Bukankah banyak hadis baginda Nabi yang diucapkan hampir 15 abad yang lalu, saat ini mulai terjadi kebenarannya? Mohon maaf Kiai, mohon maaf ya, saya ambil dari belakang biar lebih kegambar saja di sini. Saya tanya dulu, masjid-masjid yang ada di tempat kita bagus-bagus apa enggak? Alhamdulillah. Musola yang ada di Pol Taman megah-megah apa enggak? Lah beberapa musola pakai AC sekarang gitu. Betul. Tapi lihatlah fungsi masjid dan musola yang ada di tempat kita, Pak. Nggak ubahnya layaknya sebuah museum. Tahu museum? Tempat penyimpanan barang-barang antik. Coba aja lihat sebelah kita sekarang, nggak usah jauh-jauh, rata-rata yang ngisi masjid sekarang udah 50 tahun ke atas. Nah barang antik udah. Anak muda itu berapa doang, berapa biji doang. Kemana anak mudanya? Asik dari warung-warung kopi di pinggir jalan. Kita sering lupa, baginda Nabi menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan umat. Baginda Nabi mentamsilkan masjid dengan umat Islam harus laksana ikan sama air. Ikan sama air nggak boleh terpisah, bang. Ada nggak ikan ini sama air? Ada, ikan yang mati. Biarin ngomong betul-betul ini ya. Udah biarin aja, ngapain serius-serius.
Kalau kita umat Islam sudah mulai menjauhi masjid, macam ikan mati, Pak. Jiwanya yang mati. Sedangkan kalau umat Islam jiwanya sudah pada mati, maaf Pak, belajarlah kita dari ikan. Ikan selama dia hidup, puluhan tahun dia berenang di laut, nggak bikin air laut jadi asin. Ikan selama dia hidup, puluhan tahun dia berenang di laut, nggak bikin air laut jadi asin. Tapi tengoklah nasib ikan yang mati, Pak. Ikan mati tergantung situasi dan kondisi. Digaramin dia asin, diasemin, asem. Lah ikan mati. Sama kita orang Islam di Poltaman, kalau jiwanya sudah mati, maka percayalah Pak, kita akan mudah diombang-ambingkan oleh gelombang kehidupan di dunia ini, Pak. Kita lupa Allah sendiri mengingatkan dalam Al-Quran, innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama shalah wa ata zakah. Orang yang gemar memakmurkan masjid mempunyai 3 ciri di hadapan Allah. Ayo kita tanya, apakah 3 ciri ini ada di dalam diri kita saat ini? Sampai kita malas masuk masjid. Apa 3 ciri tersebut, Soki? Pertama, dijelaskan dalam Al-Quran, orang-orang yang gemar memakmurkan masjid. Pertama, man amana billahi wal yawmil akhir. Mereka benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Betapa jujur kita, Pak. Belakangan ini sebagai orang tua, akibat kebutuhan kita akan dunia yang semakin meningkat, menyebabkan iman kita kepada Allah yang semakin menurun. Kok bisa begitu? Kan Allah ciptakan seimbang. Untuk urusan dunia akhirat Allah gak bakal bikin seimbang. Kenapa? Kalau kita kejar dunia, akhirat kita gak akan pernah ketinggalan, gak akan pernah datang. Tapi kalau kita kejarnya akhirat, dunia yang bakal nyembengin kita. Karena dalam Al-Quran sendiri kita ditegaskan, walal akhiratu khairul laka minal, akhirat jauh lebih utama daripada dunia beserta isinya. Ini maaf Pak, maaf. Berapa banyak kita di Poltaman ini Pak, Bu, baru ingat Allah pas kepalanya kejedot tembok. Ayo deh, ini mau saya ngomong kos-kosan aja udah. Memang turun-turun biarin aja, marah aja saya. Kalau kepala kita udah kejedot tembok, ya Allah, baru kita ingat Allah. Artinya beberapa banyak kita yang duduk di Al-A'raf ini yang baru ingat Allah pas lagi punya masalah. Oh, kalau lagi punya masalah, kayak cakep orang Poltaman. Zikir kagak berhenti-henti. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sholat belum azan udah nyampe. Sama kiai, sama guru langsung dekat. Ngapa? Lagi punya masalah. Tapi coba tengok kalau orang yang udah bebas dari masalah, jalan ke Masjid Al-Arafnya salah juga. Ini Al-Araf Bayoran ya, bukan di sini. Kalau Al-Araf di Poltaman, insya Allah sama. Makanya saya minta maaf. Saya sering bilang di pengajian, banyak dari kita, umat Islam ini Bapak Ibu, masih salah dalam memandang agamanya sendiri. Maaf. Tahadusan bin nikmat Kiai. Saya termasuk orang yang senang mengamalkan wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Kalau dikasih nikmat sama Allah itu kasih tahu orang lain. Jangan diumpetin dikasih nikmat. Berkah silaturahmi, saya punya berbagai macam jenis kawan. Alhamdulillah. Mulai dari ahli sejadah sampai haram jadah ada. Iya. Satu hari teman saya rada-rada miring datang ke saya protes. Oke, saya bilang ada apa bang? Ternyata Islam itu susah ya. Islam itu nggak fleksibel. Islam itu kaku. Islam itu nggak cocok di era modernisasi ini. Dalam Islam itu terlalu banyak larangan. Ini nggak boleh, begitu haram, begini salah. Susah Islam. Saya bilang,
balik kacamata abang dalam memandang Islam. Kok bisa begitu, Sogi? Rasulullah sendiri mengajarkan dalam beragama itu yasiru wala tu'asiru. Kalau bisa yang mudah, ngapain dipersulit? Iya, tapi kan Islam terlalu kaku. Sholat, kalau udah azan langsung sholat. Ya itu sunnahnya. Wajibnya mah kapan saja selama masih masuk waktu mau sholat silakan. Betul. Sunnahnya memang awal waktu sunnah. Tapi kalau kewajibannya mau sampai 5 menit asar juga masih tetap boleh sholat zuhur. Bahkan maaf, sholat itu kan kelihatannya kaku ya. Bahkan waktu sakit pun masih wajib sholat. Nggak bisa nggak sholat. Tapi lihat, dalam sholat yang kelihatan kaku, kalau kita lagi safar, lagi perjalanan, boleh kok dikasih keringanan sama Allah. Bahkan nggak nanggung-nanggung, boleh ngurangin jumlah rakaat. Disebut jamak qashar, dari 4 jadi 2. Saya bilang susahnya di mana? Dan memang sebaik-baiknya sholat itu berdiri, betul. Tapi dalam Islam kalau kita nggak bisa berdiri, boleh duduk. Nggak bisa duduk, boleh balik tiduran. Tiduran nggak mampu, boleh dengan isyarat. Isyarat nggak kuat, boleh dengan niat. Niat juga nggak mau, boleh disolatin. Jadi kalau udah niat aja kagak, mau ngapain lagi? Betul. Jadi gimana susahnya Islam? Puasa memang kewajiban dan wajib mengqadha. Tapi kalau kita meninggal dunia, utang puasa kita bisa dibayar fidyah amanah kita. Jadi susahnya di mana Islam, saya bilang. Abang yang salah dalam memandang Islam. Tapi kan Syauki, dalam Islam banyak sekali larangan-larangannya. Nah, saya bilang, Bang, dalam Islam itu buat saya hampir tidak ada larangan. Hampir tidak ada larangan. Kalaupun ada larangan juga nggak banyak, cuma 1. Kaget teman saya. Apa itu? Yang dilarang sama Allah. Nah, iya. Perbedaannya gimana? Abang melihat ini larangan, itu larangan, ini larangan, itu larangan. Saya melihatnya global, atu. Selesai sudah kan? Makanya dulu ada seorang pengusaha datang ke tempat Rahmatul Abror Gus Dur. Langsung ngomong sama Gus Dur, Gus, kemarin aku berangkat umroh loh Gus. Bagus itu. Tapi sayang Gus, di Mekah itu sekarang banyak pelacuran. Tuh kata Gus Dur, kamu salah. Karena kamu senang dengan pelacur, makanya kamu lihat banyak pelacuran. Lawang saya pergi ke New York itu nggak ada pelacur kok di sana. Betul. Jadi apa yang kita cari itu yang Allah buka, Pak. Kita yang memandang Islam itu terlalu banyak larangan. Tapi kalau kita global, larangan dalam Islam cuma 1, yang dilarang sama Allah. Ya tapi kan larangannya Allah banyak, Soki. Coba sebutin Bang, apa larangannya? Saya nggak. Coba sebutin apa saja larangannya Allah. Nih, saya sudah global, saya pelajarin Soki. Pertama, dalam Islam nggak boleh minum khamar, bir, amer, Jack Daniel, red wine, Tommy, apal. Memang begitu. Iya. Memang tahu dari mana? Baginda Nabi sendiri mengajarkan al-khamru ummul khaba'is. Khamr itu, bir itu biangnya kejahatan. Oh, saya bilang abang salah pandangnya. Salah bagaimana? Abang senang minum bir. Senang. Silahkan abang minum bir sepuas-puasnya dalam Islam. Boleh Islam minum bir, kata siapa nggak boleh. Tapi nanti di dalam surga bukan di pol tangan. Betul kan? Lah, apa yang mau kita nafikin? Dalam Al-Quran sendiri tertulis
Sungai yang mengalir di dalam surga terdiri dari dua, susu dan arak. Yang nggak boleh mah dipol tangan, di surga mah bebas. Betul. Kan pertanyaan terbesar buat kita umat Islam sesungguhnya, mampukah kita bertahan di kehidupan yang sementara ini demi kehidupan kita yang lebih hakiki? Gitu aja pertanyaan sebenarnya yang wajib kita renungin. Berapa lama sih kita tinggal di kota ini, Pak? Guru saya mengajarkan usia umat Nabi ngikutin nabinya. Betul? Betul kan? Ada yang Nabi usianya itu umatnya sampai 2000 tahun. Siapa? Nabiullah Adam alaihissalam. Ada yang usia umat Nabi itu sampai 940 tahun. Siapa? Nabiullah Nuh alaihissalam. Subhanallah. Nabi Nuh punya putra bernama Kan'an. Betul kan? Kan'an itu ketika tertelan banjirnya umat Nabi Nuh, usianya saat itu masih 175 tahun. 175 tahun ditafsirkan Al-Quran itu masih anak-anak. 175 anak-anak, Pak. Lah orang tua kan 175 udah di kasur doang, Pak. Boleh. Kita sekarang umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa usia beliau ketika wafat? Berapa? Berapa usia beliau ketika meninggal? 63. Itu standar orang tua tangan. Benar-benar mau nyontoh Nabi umur kita cuma sampai 63. Mau mengambil contoh dari hadis beliau, usia umat itu nanti baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70. Betul? Jadi kalau nyontoh Nabi, pribadi Nabi, karena kita lagi peringatin maulidnya, beliau wafat usia 63. Jadi kalau malam ini sudah kebetulan 50 tahun, waspada. Ya 13 tahun lagi. Udah sebentar 13 tahun. Tapi jangan khawatir, Bang. Kalau malam ini baru berasa 62 tahun, 11 bulan, 3 minggu, 5 hari. Cari nasi uduk yang paling enak, Bang. 2 hari lagi mau dijemput. Apa yang mau kita banggakan dari dunia ini? Lah baginda Nabi sendiri mengajarkan ad-dunya sijnun lil mu'minin wa jannatun lil kafirin. Surga itu penjaranya buat orang yang beriman, surganya penjaranya buat orang beriman, surganya buat orang kafir. Namanya kita tinggal dalam penjara, jangankan tinggal dalam penjara, tinggal dalam lingkungan kita aja RT punya aturan main kok, Pak. Betul. Tamu 2 kali 24 jam wajib lapor. Kalau tidak melaporkan diri tertuduh bisa jadi penghuni gelap. Aturan RT apalagi aturan dunia. Oh gitu ya. Iya, balik kacamata kita, mampukah kita bertahan di kehidupan yang sementara demi kehidupan kita yang hakiki? Tapi kan Sogi, apalagi Bang, dalam Islam gak boleh main perempuan. Saya senang open BO. Yang ketawanya paling kenceng langganan. Oh, saya bilang abang salah. Justru Islam itu sangat memahami kebutuhan dasar manusia. Laki-laki senang sama perempuan, senang apa tidak? Perempuan pun senang sama laki-laki, senang apa tidak, Bu? Silahkan kalian laki-laki dan perempuan bergaul sebebas-bebasnya, tapi lewati dulu sebuah pintu yang bernama nikah. Silahkan bergaul sebebas-bebasnya, tapi lewati dulu pintu yang namanya nikah. Bahkan saking hebatnya Islam mengatur nafsu, ini apa? Saking dahsyatnya agama kita mengatur kebutuhan dasar manusia, ini maaf,
Jangankan cuma umatnya dalam Islam yang boleh nikah, sampai penceramahnya juga boleh nikah. Benar-benar ini. Lah saudara-saudara kita di luar Islam, pemuka agamanya beberapa ada yang nggak boleh nikah kok Pak. Ayo, saya kalau dalam Islam penceramah kagak nikah, saya milih berhenti Pak jadi penceramah Pak. Gak dikasih perabotan. Islam itu bukannya melarang, Islam itu ngatur. Betul. Bahkan dahsyatnya di dalam Islam, jangankan soal kehidupan sehari-hari, jangankan bicara soal ibadah kita diatur sama Islam. Maaf, kita orang laki nih Pak, pakai peci aja diatur kok dalam Islam. Silahkan survei, tidak ada agama manapun kecuali Islam yang mengatur penggunaan topi buat umatnya, kecuali Islam. Coba dalam Islam, kalau mau pengajian, mau kondangan, mau silaturahmi, mau ceramah, pecinya lurus. Betul kan? Kenapa? Supaya timbul mahabbah, orang senang melihatnya karena rapi. Tapi begitu masih masuk Masjid Al-Araf mau sholat berjamaah, angkat dikit. Betul? Kenapa? Jidat bagian dari sujud. Listrik belum kebayar, miring. Main remi kalau mulu gini lah. Coba deh. Jangankan kehidupan sehari-hari, jangankan kita bicara ibadah, lah kita orang lagi Pak sampai pakai peci saja diatur. Jadi bukan Islamnya yang susah, kitanya yang suka membuat Islam itu jadi susah, makanya kelihatan susah. Betul. Ayo di peringatan Maulid ini kita kembalikan lagi nilai-nilai keimanan kita kepada Allah melalui masyarakat bermasjid. Kenapa? Karena ciri-ciri orang yang gemar memakmurkan masjid, mereka benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Mumpung masih banyak ulama, kita belajar lagi Islam yang benar lewat guru-guru kita. Insya Allah. Yang kedua, ciri-ciri orang yang gemar memakmurkan masjid yang kedua dalam Al-Quran, wa aqamas sholat. Mereka gemar menghidupkan sholat, terutama berjamaah. Ya kalau di masjid mau ngapain lagi emang? Betul. Dan ini sekarang kita Pak lebih senang sholat sendiri-sendiri daripada berjamaah. Ini maaf banget, saya minta maaf. Padahal dalam Islam itu ibadah yang paling hebat itu adalah sholat. Betul? Sholat kita ini dalam hadis qudsi ditegaskan oleh Allah, Salatu abdi baini wa baina abdi. Salatku itu antara urusan aku dengan hambaku secara langsung. Nih contoh. Bapak Ibu, Nabiullah Musa alaihi salam, salah satu nabi yang pernah berbicara langsung dengan Allah selain baginda Nabi. Betul kan? Makanya beliau mendapatkan lakop atau gelar sebagai Kalimullah, orang yang pernah berbicara dengan Allah. Tapi sejarah mencatat berbicaranya langsung Allah kepada Nabi Musa masih ada jarak 50.000 penutup. Tapi saat kita umatnya baginda Nabi sedang melakukan sholat, 50.000 hijab itu langsung diangkat sama Allah. Malahan saya punya guru Mukarram Sayyid Ali Baswedan pernah mengajarkan begini sama saya. Oke, kalau lu mau bicara pakai bahasa Allah, baca Quran. Karena dalam Quran itu semua bahasanya Allah. Tapi kalau lu mau ngobrol sama Allah, sholat satu. Kenapa? Karena sholat itu benar-benar kita lagi ngobrol sama Allah. Kapan? Ketika kita membaca surah Al-Fatihah. Subhanallah. Makanya Fatihah dalam sholat hukumnya apa? Rukun. Enggak boleh enggak. Kenapa? Karena saat itulah perbincangan Allah dengan kita yang saat sholat. Coba. Dalam sebuah hadis qudsi yang sangat panjang dari riwayatnya, cuma saya ngambil sebentar saja dah.
Iya, lihat jam doang apa sih ya? Ketika kita sedang sholat, Pak, begitu mulai baca baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baru sampai alamin, itu Allah berseru dari arsy kepada makhluk-makhluk yang ada di langit. Apa Allah berfirman kepada makhluk langit saat itu? Para penghuni langit, kata Allah dari arsy, saksikan dengan zatku, hambaku di dunia saat ini sedang memujiku. Subhanallah. Kalau kata bahasa koltangan, saat sholat kita diambulin Pak sama Allah. Betul. Kita dibanggain sama Allah di hadapan para makhluk-makhluk langit. Bapak dibanggain sama lurah, bangganya luar biasa. Bapak dipuji sama Pak Prabowo, girangnya luar biasa. Tapi kenapa saat dipuji sama Allah tidak ada kesenangan kita sama sekali sebagai muslim? Setiap pembacaan Fatihah Allah langsung memuji kita. Para penghuni langit, saksikan dengan zatku, hambaku di dunia saat ini sedang memujiku. Ar-Rahmanir-Rahim. Sungguh akulah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maliki yaumiddin. La ilaha illa ana. Sungguh tiada Tuhan selain aku, kata Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ketika kita mengucapkan ayat ihdinas siratal mustaqim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika kita mengucapkan ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apa Allah berseru dari arsy? Hambaku yang sedang sholat, kau mau apa saat ini hambaku? Ngomong. Sungguh aku Tuhanmu malu kalau kalian selesai sholat belum aku kabulkan hajat-hajat kalian. Allahu Akbar. Pak, saat sholat Pak, Allah punya malu yang luar biasa. Kalau lepas sholat hajat kita belum dikabul. Apa permintaan kita setiap sholat kepada Allah? Ihdinas siratal. Makanya orang kalau bacaannya tertib, sholatnya pelan, nikmatin benar-benar sholat. Tapi sholat mah biasanya hati tenang. Habis sholat begitu salam, astagfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika ya'udu salam. Hati tenang habis sholat, bukan habis sholat assalamualaikum, assalamualaikum, Allahumma lantas jalan. Ini rasa diri kita, sholat kita bagaimana kepada Allah. Jadi kan banyak dari kita mengeluh, ya Allah, kok doa saya belum dikabulin. Padahal Engkau sendiri mengajarkan, iya ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku maka pasti aku kabulkan. Tapi kenapa ya Tuhan belum ngabulin? Tanya, periksa dari ibadah kita. Karena Fatihah mengajarkan iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu. Kita sudah benar apa belum? Karena jaminan Allah kalau na'budu benar, nasta'in bakal lancar. Baginda Nabi, jangankan beliau bermunajat, baru tersirat saja dalam hati, Allah sudah langsung kasih apa yang beliau siratkan. Betul? Para ulama-ulama kita, para wali-wali kita nih, ketika beliau berdoa, Habib Soleh Tanggul, doanya itu beliau mendapat julukan gelar
doanya lebih cepat terkabul daripada kilat yang menyambar ke dunia. Kenapa bisa kayak begitu? Karena na'budunya benar. Kalau na'budu benar, nasta'in mah nggak usah pakai diminta karena ngikut. Kenapa? Wau dalam kalimat wa iyyaka nasta'in dalam ulumul Quran disebut wau ma'iyah. Wau yang paket nggak bisa misah. Kalau na'budu benar, nasta'in lancar. Kerja dulu yang cakep di perusahaan, akhir bulan digaji pasti dibayar. Betul. Ceramah dulu sampai jam 11 nanti pulang. Salah, ngomongnya salah ini contoh. Ayo kita makmurkan masjid dengan menghidupkan sholat berjamaah. Saya teringat satu muaqalah disebutkan sungguh orang kafir akan bergetar hatinya ketika melihat subirnya orang Islam di Poltangan ini laksana mendirikan sholat Jumat. Makanya jujur saja Bapak Ibu, alhamdulillah Al-A'raf ini bicara beberapa kali. Orang tua saya juga pernah masuk di Al-A'raf ini, cuma tahun-tahun 80-an saat itu. Saya ingat, saya dapat kabar juga. Saya bangga saya sekarang bisa meneruskan silaturahmi orang tua saya di Al-A'raf ini, Pak. Saya dari awal dagang sampai saat ini nggak berhenti bersyukur kita di Poltangan punya Masjid Al-A'raf ini. Bagus, besar, AC, jamaah nyaman ibadah. Alhamdulillah. Pengajian pun jalan terus, peringatan Maulid, peringatan Isra Mi'raj, peringatan Nuzulul Quran. Alhamdulillah. Malah tadi kata guru saya, alhamdulillah syukur jamaah sholat berjamaahnya juga selalu penuh masjid kita ini, terutama subuh. Ya saya tahu, saya sering berbulan. Kalau udah subuh Al-A'raf penuh sampai keluar-luar, nggak ada yang masuk, keluar semua. Ini nyengir tapi mikir ya Bang ya. Iya, karena saya beneran berapa banyak sekarang ini Pak, kita menjadikan masjid ini nggak lebih cuma sebatas tempat ibadah. Padahal masjid dijadikan Nabi, saya ulang lagi, masjid dijadikan Nabi sebagai pusat kegiatan umat. Di masjid Nabi sholat berjamaah, memang. Tapi di masjid Nabi juga mengajar agama. Tentu jangan lupa di masjid pula baginda Nabi melakukan lobby politik. Bahkan di masjid baginda Nabi mengatur strategi militer dalam berperang. Kenapa? Karena Nabi menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan umat. Lalu kenapa kita di Poltangan cuma menjadikan masjid sebagai tempat ibadah doang? Kalau udah rapi sholat berjamaah sepi, langsung masjid kita keguguran. Ayo kita makmurkan masjid-masjid kita dengan menghidupkan sholat berjamaah. Ingat, sunnahnya sholat berjamaah yang diajarkan Nabi, kombinasi angkanya itu 4-4-3-4-2. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Lalu kenapa orang Poltangan sholat berjamaahnya angka 00300 maghrib doang? Yang kedua, kalau memang benar kita kembalikan iman kepada Allah, percayalah kita akan gemar memakmurkan masjid. Makanya saya sering bilang, Kiai, keberhasilan satu acara peringatan Maulid itu bukan soal penceramahnya bisa datang. Keberhasilan satu acara peringatan Maulid itu bukan soal jamaah yang hadir membludak. Tapi keberhasilan satu acara peringatan Maulid ini pada khususnya ketika lepas acara Maulid, orang sholat berjamaahnya makin banyak. Ya, ini banyak masjid-masjid kita nih Pak, soal peringatan Maulid sampai jam 3 subuh, sholat di jam 7:30. Kehilangan roh kita sebagai muslim ketika di masjid itu. Itu yang kedua. Terakhir yang ketiga, ciri-ciri orang yang gemar memakmurkan masjid dalam Al-Quran apa? Wa ataz zakah.
mereka mau mengeluarkan harta di jalan Allah. Maka yuk, jangan sampai hadis baginda Nabi ini, masjid-masjid kita bagus tapi kosong dari pancaran sinar hidayah. Itu yang pertama. Ya, kita makmurkan masjid-masjid, kita hidupkan masjid-masjid dengan menghidupkan sholat berjamaah dan bermuamalah di sekitar masjid ini. Insya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, Islam cuma dikenal sebatas cerita. Subhanallah. Ini pun saat ini terjadi. Pak, suka atau tidak suka, Islam kita secara umum di Indonesia ini menang secara kuantitas, tapi kita kalah secara kualitas. Bu, kita umat Islam di Indonesia belakangan ini menang secara bilangan tapi miskin secara prestasi. Betul apa betul? Sangat kita rasakan bahwa memang kita di Indonesia di akhir 2024 ini, Pak, sangat kita rasakan bahwa memang kita di Indonesia di akhir 2024 ini sedang berpacu dalam agama. Logik lagi. Nonton TV biasa. Orang dari tadi ngomongin Islam melodi. Dan hebatnya kita apa Bapak Ibu sekalian? Hebatnya kita belakangan ini masih sering mencari kambing hitam atas pemerosotan Islam daripada kita mau batin dalam diri Islam itu sendiri. Betul. Padahal guru saya ingat dulu pernah ngajarin sama saya, Al-Mukarram Kiai Fakhruddin Al-Bantani. Beliau mengajarkan yang membuat Islam mundur di Indonesia ini pada umumnya itu diakibatkan dua perkara dalam diri umat Islam itu sendiri. Apa itu Sabi? Pertama, yang membuat Islam mundur, yang pertama, mahalnya nilai silaturahmi di antara kita sekarang ini. Kita bicara tentang akhlakul karimah. Akhlak Nabi yang paling hebat apa? Silman qata'ah. Jalin silaturahmi kepada orang yang memutuskan silaturahmi. Orang yang mutusin silaturahmi aja disuruh nyatuin, apalagi yang kagak pakai marahan. Betul. Sekarang kita kadang-kadang maaf, jujur, kalau bukan lantaran peringatan Maulid, belum tentu Bapak Ibu bisa jong-jong duduk sama sebelahnya sekarang. Saking hebatnya nilai silaturahmi, baginda Nabi mengajarkan, ayyuhal muslimun, kun kaliyadain wala takun udhunain. Orang Islam, jadilah kalian seperti dua tangan, jangan kayak dua kuping. Ya Allah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Mohon maaf Pak Bu, mohon maaf Bu ya. Saya ngelihat hadis ini bukti kejeniusannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita lihat. Kenapa sih Nabi nyuruh kita jangan jadi dua kuping? Bala kita nyuruh jadi dua tangan. Kenapa sih Bang? Ini dua kuping kita deh Pak. Biar kemana-mana seiring sejalan, kelihatannya kompak, seia sekata, tapi nggak pernah ketemu Pak. Aku bagaimana kurang jenius ya baginda Nabi? Kanan kiri kita deh, kuping kita deh Pak, kanan sama kiri, kemana-mana kan bareng. Pala yang ke kanan, dua-duanya ke kanan. Pala ke kiri, dua-duanya ke kiri. Pernah ketemu? Lah kagak. Justru malah kita dijadikan seperti dua tangan ini. Ini dua tangan kita, dari kanan sama kiri beda apa sama? Beda, tapi tetap akur. Akur meskipun beda. Yang kanan kerjaannya cakep-cakep, salaman tangan, tanda tangan, makan minum tangan, ngitung duit tangan. Apa yang kiri pernah protes? Sadar posisi kan, itu yang paling penting sekarang.
Ada tangan kaki kiri kita emang bagian saya bidang pembersihan, cleaning service. Ya pembersihan aja saya lakonin. Tapi kada yang kanan saya sama tangan kiri, entah kita tidur, ini ngobrol tangan berdua nih. Apa kata tangan? Sabar aja kiri, kata kanan. Entah kata yang pegang duit gua, yang deal proyek gua, yang tanda tangan kerjasama proyek gua, yang makan minum uang proyek juga gua. Nanti kalau udah jadi duit gua beliin jam tangan yang pakai elu. Kompak, tetap akur meskipun beda. Bahkan al-muslim lil muslim kal baitil wahid. Muslim satu dengan muslim lain harus seperti satu rumah, satu bangunan. Dalam satu bangunan nggak boleh ada yang merasa penting dari yang lain. Betul. Ada bangunan yang merasa mereka ini bagiannya merasa lebih hebat dari yang lain, ada. Genteng mentang-mentang di atas, nggak boleh ngata-ngatain tiang yang di bawah. Kata genteng di atas, tiang rumah enak di bawah. Hujan kagak kehujanan, panas kagak kepanasan. Gua nih genteng di atas, panas kepanasan, hujan kehujanan, bocah nakal nyambit gua duluan yang kena. Rumah enak-enakan di bawah, kata genteng. Kalau memang genteng protesnya kayak gitu, seharusnya yang paling kuat teriak kan tiang, Pak. Apa kata tiang? Genteng, jangan kau sedang mentang-mentang ada di atas ya genteng, kau jadi lupa diri ngatain kami para tiang. Jangan sampai lupa genteng, kau bisa nangkring di atas sana karena kami tiang yang membawa engkau bisa naik. Betul. Para legislatif yang baru terpilih, saya ingatkan lagi, kalian jangan sampai lupa, kalian duduk bisa jadi anggota dewan saat ini karena kami rakyat yang mendukung kalian. Jangan sampai ketika kalian jadi nanti kalian lupa apa kacang akan kulitnya. Ingat, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Hakikatnya kita semua ini pemimpin, Pak. Pak Dewan memimpin di legislatif, Pak Lurah memimpin di kelurahan, Bapak memimpin anak istri, Ibu memimpin dan menjadikan generasi muda soleh-soleha. Semua kita pemimpin. Dan yang namanya pemimpin, percayalah akan dimintakan pertanggungjawaban atas apa yang sudah dipimpinnya itu sendiri. Ayo kita jalin silaturahmi. Eskalasi politik sudah selesai, alhamdulillah. Tanpa ada gejolak-gejolak yang berarti. Sudah waktunya kita guyup lagi, silaturahmi lagi. Udah nggak boleh lagi lu kemarin nyoblos Mas Pram gua RK, lu nyoblos si Ano gua si Ano. Udah selesai urusan. Ya, kita tetap berdoa mudah-mudahan pemimpin kita ini benar-benar sosok pemimpin Jakarta yang mereka takut kepada Allah dan sayang kepada kita sebagai rakyat. Amin ya Rabbal. Karena sampai saat ini di tahun kemarin ya, pemilu kemarin saya melihat sampai kemarin belum ada pemimpin kita yang bakal sayang sama kita. Kenapa? Lama Tuhan aja pada berani. Sumpah jabatan di bawah janji Al-Quran masih dilanggar juga. Bagaimana mereka mau ngurusin kita sebagai rakyat? Padahal maunya rakyat kan sepele ya Bu ya. Betul Bu? Kita nih mau rakyat kan enteng banget kok, sebenarnya gak susah-susah banget. Asal sembako murah, anak bisa sekolah, suami bisa kerja, cukup udah. Betul? Ya ada rezeki dikit kawin lagi. Emang apa? Kan kalau ada berani. Udah, capek kita sama perbedaan yang jadi siapa, yang marahan siapa. Ayo kita jalin ukhuwah Islamiyah kita. Umat Islam harus saling asih asuh. Jangan sama-sama kita saling gasak, gesek, dan gosok. Kok begitu? Karena baginda Nabi mengajarkan sungguh hanya domba yang terpisah dari kawanannya yang akan jadi santapan empuk para serigala lapar. Jadi kalau kita tidak mau bersatu bang, kita nggak akan pernah bisa menang. Insya Allah. Pertama.
Yang kedua, yang menyebabkan Islam mundur ini selain mahalnya nilai silaturahmi, yang kedua apa? Fanatisme organisasi. Kita masih merasa organisasi kita lah yang paling benar, sehingga itu tiket kita untuk nyalahin organisasi-organisasi di luar organisasi kita. Betul. Padahal kalau kita menarik sejarah, baginda Nabi itu diutus Allah ke dunia sebagai rahmatan lil. Kalau boleh saya mentamsilkan, mengambil contoh dari kalimat rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin itu ibarat satu lingkaran besar yang mengikat ukhuwah Islamiyah. Satu lingkaran besar, di mana yang namanya lingkaran kan tidak ada sudut di dalamnya. Betul atau betul? Ada nggak lingkaran bersudut? Lalu kenapa kita mesti mengkotak-kotakan diri kita dalam beragama? Selama Tuhannya sama, Nabinya sama, syariatnya juga sama, selesai, itulah saudara kita. Sedangkan perbedaan yang terjadi itu cuma sebatas ikhtilaf, nggak usah pakai diramehin. Yang senang maulid, bagus, terusin. Nabi kira Pak, kata siapa Nabi nggak senang, nggak pernah memperingati maulid. Beliau puasa Senin itu dalam rangka memperingati lahirnya. Ini wulidu fi yaumil isnin, aku dilahirkan hari Senin, makanya aku puasa Senin. Makanya ada orang Jawa di sini. Kalau ada orang Jawa saya minta maaf, yang namanya puasa weton, Pak, Bang. Puasa weton, puasa hari lahir itu bukan bid'ah. Masuk hukumnya sunnah. Cuma kalau Nabi lahirnya hari Senin, lah kita kalau ada yang hari Minggu mau puasa hari Minggu biarin. Cuma dianjurkan dalam syariat yang diajarkan oleh guru-guru saya, kalau kita mau puasa weton jangan langsung puasain pas hari lahirnya, tapi dimundurin sehari, jadi 2 hari kita puasa. Umpama kita lahir hari Ahad, hari Minggu, kita mau nih bersyukur sama Allah puasa weton, tapi mulainya dari hari Sabtu. Itu yang disunahkannya, yang diajarkannya. Kalau selain hari Senin dan Kamis, maka dianjurkan 2 hari ambil puasanya, jangan cuma 1 hari. Tuh kan enak. Nabi juga pernah memperingati maulid ya kok. Kenapa sih yang maulid malah dilarang-larang? Yang senang yasin tahlil terusin, pahalanya nyampe. Yang nggak senang juga diem-diem aja udah. Judi online masih ngamprak di mana-mana, ngapain yasin tahlil musuhin? Ayo dalam berdakwah kita cari persamaan, jangan pernah memperbesar perbedaan. Saya nggak mau datangkah ke Masjid Al-A'raf. Emang apa? Yang ceramah gigi. Emangnya Soki salah apa? Ya nggak salah sih. Terus dia kan bukan orang Quran. Nggak boleh begitu Bang. Emang Nabi lahir di pasar Minggu? Ayo jangan perbedakan soal ikhtilaf, karena ikhtilaf kalau kita memperbesar sampai kiamat pun nggak akan selesai. Masing-masing punya dalil, akhirnya jadi perang dalil. Ketika bertemu dengan perbedaan yang terjadi di tengah masyarakat, cukup dengan pendewasaan, kembalikan kepada Quran. Lana a'maluna walakum, selesai perbedaan. Tuh yang kedua ya. Dan ini pun mulai terjadi Pak. Islam cuma dikenal sebatas cerita. Akibat mahalnya nilai silaturahmi dan akibat fanatisme organisasi. Lalu terakhir yang ketiga yang membuat Islam mundur Bapak Ibu sekalian, apa? Quran hanya dikenal sebatas tulisan. Allahu Akbar. Ini juga kejadian sekarang. Saya punya guru Al-Mukarram Ustaz Rusdi, orang Kalimalang, cuma lulusan dari Pondok Pesantren Sindugiri, pesantren Quran. Alhamdulillah guru beliau itu pernah mengajarkan, pernah membuat satu riset bahwa dari 100% penduduk Islam di Indonesia ini Pak, yang bisa baca Al-Quran gak lebih dari 60 orang doang. Artinya 40 orang umat Islam di Indonesia
mereka masih bacanya terbata-bata atau mengalami buta huruf hijaiyah. 60%. Dari 60% tersebut angkanya berkurang lagi hingga tersisa 40% saja umat Islam di Indonesia yang mampu membaca Al-Quran secara tartil. Arti tartil di sini tepat tajwid, fasih, makhrajul huruf. Asoki, ngapain sih sampai tartil amat, si amat aja nggak tartil. Kan yang penting bisa baca Quran, Soki. Bapak Ibu, perintah membaca ada dua alasannya. Kenapa kita wajib membaca Al-Quran secara tartil, secara umat Islam? Selepas mampu baca Quran, tingkatkan bacaan kita menjadi tartil. Ada dua alasan. Pertama, perintah tartil baca Quran ini langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah mengingatkan dalam Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila, baca Al-Quran secara tartil. Tartil, sekali lagi saya ulang, dalam ilmu Quran tepat tajwid, fasih, makhrajul huruf. Yang kedua, dari sisi bahasa Pak Bu, kita tahu bahwa Al-Quran itu 90%, bahkan 97% yang tertulis dalam Al-Quran merupakan bahasa Arab. Betul atau betul? Dalam bahasa Arab itu beda dengan bahasa negara lain. Bahasa Arab itu salah pengucapan saja bisa mengakibatkan salah pengertian. Ini contoh. Nama saya yang dikasih orang tua saya Rahmatul Abror Izzuddin MZ adalah Syauqi. Terdiri dari huruf shin, waw, qaf, dan ya. Syauqi. Kalau orang tepat mengucapkan nama saya Syauqi, maka saya punya arti kerinduan. Tapi kalau tadi MC manggil saya dengan nama Syauqi, bener sih, tapi belakangnya kaf, udah beda lagi tuh. Apa? Duri. Pun ketika ada yang manggil saya dengan nama Syauqi, bener kaf, tapi depannya sin, udah beda lagi artinya. Apa? Pasar. Satu pengucapan, tapi karena salah pelafazan bisa mengakibatkan salah pengertian. Kul dalam Al-Quran nih, kul dengan kul itu jauh berbeda. Ashadu dengan asadu ataupun asyadu itu jauh berbeda. Kalau ashadu ini yang benar saat bersaksi kita, saat musyahadah. Asyhadu alif shin ha dal, artinya saya bersaksi. Tapi berapa banyak kita ketika imam mengajak musyahadah, ya musyahadah ini kita membacanya ngentengin. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu kita baca. Itu udah beda arti itu apa? Singa. Atau ketika mengucapkan asyhadu itu beda lagi, lebih berat asyhadu. Tuh. Makanya kata guru saya hanya 40% dari jumlah penduduk Islam di Indonesia, 40% yang mampu baca Al-Quran secara tartil. Dari 40% ini turun hingga tersisa 20%. Penduduk Islam di sini mereka mampu membaca Al-Quran secara tartil, tersisa 20% dari yang mereka mampu membaca Quran ditingkatkan menjadi mampu mengambil hukum Quran berdasarkan ilmunya. Berapa banyak dari kita ngambil Quran cuma berdasarkan terjemah, padahal ini yang dikhawatirkan Nabi dalam hadis, terjebak pada dolu fadolu, sesat bahkan bisa menyesatkan. Satu contoh, ada teman saya protes, oke, bagaimana mungkin Al-Quran itu bisa menyesatkan? Saya bilang justru karena bahasa Quran ini terlalu agung, maka kalau tidak pakai hukum Al-Quran ini bisa nyesatin. Contoh paling gampang, Bapak Ibu yang hidup di tahun 90-an, 80, 90 pasti masih ingat. Ketika musim kampanye, masih ingat? Saat itu yang ikut kontestasi cuma 3. P3, Golkar, dan PDI. Itu dulu para jurkam-jurkam partai
kalau mau ngambil suara umat Islam, nyenengin kita pakai ayat Quran. Apa ayat yang dibaca? Umat Islam, Allah sendiri mengingatkan dalam Al-Quran, wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan coba-coba kalian dekati pohon itu, katanya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal yang dalam Quran ini mah pohon khuldi, gak ada urusannya sama pohon beringin. Tapi karena Quran itu bahasanya luas, bisa dibawa kemana saja. Ada lagi, ini orang-orang sekuler ayatnya ini yang senang. Dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah Allah berfirman begini, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sungguh orang yang beriman, baik mereka dari golongan Yahudi, Nasrani ataupun Sabiin, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kalau mereka melakukan kebaikan, mereka tetap mendapatkan pahala di sisi Allah, sehingga tidak ada rasa takut sedikit pun, dan mereka juga tidak bersedih hati. Itu terjemahan bebas. Kalau mau ambil hukum, Pak, maka percayalah, kita kalau mau ambil hukum ayat ini, kita bakal terjebak dalam pembenaran semua agama. Karena kita nggak pakai ilmu, cuma berdasarkan nas asli. Karena di ayat ini nggak perlu beragama Islam untuk dapat pahala. Syaratnya cuma satu, cuma dua: iman kepada Allah dan hari akhir. Padahal dalam ayat lain, dalam surah lain Allah menegaskan, wa may yabtaghi ghairal islam dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari agama selain Islam, sungguh mereka akan tertolak semua amaliyahnya, dan di akhirat nanti mereka termasuk golongan orang-orang yang merugi. Nah, logika sederhana. Kalau kita mau membandingkan, bagaimana mungkin dalam kitab yang kita umat Islam anggap suci, antara satu ayat dengan ayat lain bertolak belakang. Ayat yang surah Al-Baqarah membenarkan semua agama, tapi dalam surah lain Allah sendiri menegaskan tidak akan pernah diterima amaliyahnya kecuali amaliyah Islam. Nah, makanya perlu guru-guru di sini, makanya saya pesan baik-baik, terutama buat adik-adik saya, anak-anak muda kita nih, Pak. Prihatin sekarang teman-teman kita, Bang, adik-adik saya nih lebih senang belajar sama setan gepeng. Ustaz gepeng nih, Ustaz gepeng nih. Ngajinya Mbah Google, belajarnya mau Ustaz YouTube. Makanya jangan heran orang sekarang banyak tahu tapi nggak tahu banyak. Padahal di Poltaman ini masih banyak ulama-ulama, di Poltaman ini masih banyak kiai-kiai yang sanad keguruannya mutasil sambung menyambung sampai kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, ketika Allah hendak mencabut satu ilmu bukan langsung dicabut, walaupun Allah mampu. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah punya mau, Allah tinggal bilang jadi maka terjadi. Tapi Allah ingin kita berpikir. Apa pemikiran, apa yang Allah pengen? Ketika orang alim sudah banyak hilang, maka yang tersisa hanya kumpulan orang-orang bodoh kayak saya ini. Dan percayalah, ketika sekumpulan orang bodoh itu mengangkat pemimpin dari golongan mereka yang bodoh juga, apa penegasan baginda Nabi dalam hadis? Fantazirus sa'ah, tunggulah kehancuran yang terjadi di daerah tersebut. Na'udzubillah tsumma na'udzu. Ayo, kalau kita tidak mau ngikutin kiai, kalau tidak mau ngikutin habaib, mau ngikutin siapa lagi kita? Oh Soki, sekarang ini kan banyak yang ngaku-ngaku habaib. Soki, biarin beliau ngaku-ngaku. Lihatlah seseorang itu dari dua, adab, akhlak, dan ilmu. Ya.
Kenapa bisa begitu? Kau mulai dari akhlak dan ilmu. Pertama, persoalan mereka nanti benar-benar bukan zuriat Nabi, urusan beliau sama Nabi bukan urusan kita. Kita tetap dapat pahala kebaikan apa? Ikhtiraman lil ilmi, menghormati ilmu. Tapi permasalahannya kalau sekarang kita ikut-ikutan mereka, nggak percaya adanya habaib, ketika nanti di yaumil mahsyar ternyata baginda Nabi yang langsung mengakui beliau sebagai zuriat, mau kemana kita lari? Sekali lagi saya pesan. Sudah lupain soal perbedaan. Lihatlah guru-guru kita dari dua perkara, akhlak dan ilmu. Selama di dalam dirinya ada dua perkara ini, wajib kita ikutin. Mau persoalan mereka cuma sebatas ngaku urusan beliau sama Nabi, bukan urusan kita, Bang. Ya, tetap kita ikutin selama beliau masih punya akhlak dan punya adab. Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ayo, mumpung kita masih ada di dunia ini, ruh belum berpisah dari jasad, ladang amal yang masih banyak yang bisa kita tanam. Sekali lagi saya tekankan, kembalikan lagi nilai-nilai keimanan kita kepada Allah melalui cara yang diajarkan oleh guru-guru kita di sini. Kenapa? Karena intan yang paling mahal, mutiara yang paling berharga adalah nilai-nilai iman. Jaga iman kita baik-baik, wariskan iman kita kepada anak keturunan kita. Kalau begitu Syoki, Islam kan bukan agama warisan. Memang Islam bukan agama warisan, tapi iman wajib diwariskan. Tanamkan kepada anak-anak kita. Tahu bocah, zaman boleh berganti, tapi keyakinan jangan sampai mati. Neng, masa silakan berubah Neng, tapi akidah jangan sampai goyah. Kenapa? Untuk iman kita hidup. Dengan iman saat ini kita orang tua sedang berjuang. Betul. Dan saya yakin dalam iman nanti pun kita semua berharap bisa kembali ke hadirat Allah Subhanahu. Ya, kita renungkan hadis Nabi ini. Jangan sampai Islam cuma dikenal sebatas cerita, Quran hanya dikenal sebatas tulisan untuk generasi-generasi muda setelah kita nanti. Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang. Kita berharap nanti ketika kita meninggal dunia akan meninggalkan cerita-cerita yang baik untuk diceritakan generasi setelah kita. Insya Allah. Terakhir sama-sama kita baca suratul Fatihah. Kita tujukan buat orang tua kita, guru-guru kita, keluarga, sahabat dan kerabat kita yang terlebih dahulu mendahulukan kita, khusus manijka ma'ahunna bisababihim kudu. Satul khas kembali ke Zainuddin MZ Umi Haji Siti Khalilah binti Haji Ayyub. Semoga lewat keberkahan Fatihah yang kita bacakan, Allah ampuni segala dosa orang tua kita. Allah lapangkan alam kubur beliau-beliau. Lewat keberkahan majelis maulid, Allah jadikan alam kubur orang tua kita sebagai taman dari taman surga. Yang kedua, untuk kita semua, orang tua kita, guru-guru kita, keluarga, sahabat dan kerabat kita yang pada malam hari ini sedang kurang sehat, semoga lewat keberkahan Fatihah yang kita bacakan dan keberkahan majelis ilmu yang kita duduki sebagai asbab, Allah angkat segala penyakitnya, Allah sehatkan kembali jasmaninya, Allah kumpulkan lagi di tengah-tengah keluarga tanpa kurang satu apapun. Yang ketiga, untuk kita semua yang duduk di majelis maulid pada malam hari ini. Majelis maulid majelis ilmu. Majelis ilmu itu majelis yang di dalamnya disebut nama Allah dan baginda Rasul. Ulama mengajarkan majelis ilmu majelis yustajabu fihi doa, majelis tempat diangkatnya doa. Semoga lewat keberkahan Fatihah yang kita bacakan, keberkahan dari majelis maulid yang kita duduki, keberkahan dari duduk bersama para ahli-ahli ilmu, dan keberkahan dari yang membawa berkah itu sendiri, baginda Rasulullah SAW.
sebagai asbab apabila ada di antara kita ada yang punya hajat, Allah percepat terkabul hajatnya, Allah gampangkan segala urusannya, Allah luaskan rezekinya, Allah mudahkan jalan usahanya. Lewat keberkahan majelis maulid Allah jadikan anak keturunan kita anak keturunan yang saleh dan salihah, dan lewat keberkahan ilmu malam hari ini Allah jadikan rumah tangga kita sebagai rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Ala hadhihi niyah wa ala likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga lewat keberkahan majelis maulid ini kita semua akan dikumpulkan di dalam surganya Allah, dan Allah akan kenal kita semua sebagai umatnya baginda Rasulullah SAW. Jumpa lagi di lain kesempatan insyaallah. Mohon maaf apabila ada kesalahan ucapan maupun tingkah laku kami selama kami hadir di Masjid Al-A'raf tercinta ini. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.